lagi menunggu hasil rekapitulasi dari KPU, karena sampai tadi masih baru 29%, jadi belum semua suara masuk, masih menunggu aja proses rekapitulasinya selesai gitu. Lebih ke deg-degan atau pasrah aja, Kak? Deg-degan pasti, namanya kan udah ada proses panjang yang kita lalui, tapi apapun hasilnya semoga yang terbaik. Seandainya nih Kang Denny dipercaya lah oleh masyarakat, Iya. apa sih Kang yang pertama kali mau dilakukan? Eh, Apa yang akan dilakukan seperti yang saya dapat banyak inspirasi, masukan. Siapa? Jadi selama turun beberapa waktu kemarin, di saat kita turun ke daerah pemilihan, memang banyak permasalahan-permasalahan yang idealnya bisa segera diselesaikan. Ada yang dalam jangka pendek, ada pun yang dalam jangka panjang. Seperti beberapa daerah yang pertanian perkebunan itu terkendala dengan pengadaan pupuk. Beberapa daerah juga ada yang pengolahan sampahnya masih belum ideal dibandingkan dengan jumlah produksi sampah harian di wilayah tersebut. Sehingga dampaknya di beberapa daerah di Kabupaten Bandung sering terjadi banjir. Terus ada juga dalam hal bidang pendidikan, sarana pendidikan, ada beberapa sekolah yang kurang layak, jumlah tenaga pengajar, ya pokoknya hal-hal yang saya temui selama turun ke daerah pemilihan kemarin itu menjadi acuan tentang apa-apa yang bisa kita benahi. Kalau amit-amitnya tidak terpilih gimana? Kalaupun tidak terpilih ya nggak apa-apa, saya yakin apapun yang terjadi itu yang terbaik yang saya terima. Tinggal next ke depan kita bisa merencanakan hal-hal lain lagi. Tetap mau fokus di entertain atau di periode depan nih mau nyoba lagi? Belum tahu kalau itu belum tahu, tapi yang pasti memang saya punya ketertarikan terhadap bidang politik gitu ya. Jadi walaupun nanti apapun hasilnya, masuk ataupun enggak, saya akan menjalankan passion saya di bidang politik. Mungkin boleh diceritain sedikit dong perjuangannya menjadi seorang caleg itu gimana? Prosesnya lumayan ya, karena kita sampai hari ini saya sudah turun di 480-an titik. Saya udah masuk ke 192 desa di daerah pemilihan saya. Jadi sudah begitu banyak tempat saya datangi, saya udah banyak berdiskusi dengan berbagai macam lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak milenial, ibu-ibu rumah tangga, para tokoh-tokoh. Di sekian banyak pengalaman itu luar biasa, banyak banget pengalaman yang saya dapat, banyak banget masukan-masukan buat saya, banyak banget hal yang kita lihat real di masyarakat ternyata memang banyak yang perlu kita selesaikan. Berarti ada cerita lucu nggak ketika turun ke masyarakat? Oh banyak, banyak ada pernah di satu, jadi masyarakat tuh masih menganggap calon anggota Dewan DPR RI seperti apa ya, kalau bisa dibilang banyak harapan yang mereka berikan kepada kami gitu. Jadi di saat menyampaikan pun beberapa masyarakat mungkin ada yang eh, belum paham area fungsi kita, di mana pemerintahan itu kan ada yang eksekutif, ada yang legislatif. Kita DPR RI ada di wilayah legislatif gitu. Nah hal-hal itu beberapa masukan-masukan, beberapa permintaan yang diharapkan bisa segera dibenahi, banyak yang masuk ke wilayahnya eksekutif. Tapi itu tidak kita sepenuhnya paham karena bagaimanapun semoga orang-orang yang nantinya bisa jadi terpilih bisa membantu menyelesaikan itu satu persatu. Kang, beberapa artis kan kecewa nih dengan perhitungan sementara yang ada. Iya. Kang Denny ngerasain itu juga atau gimana? Iya, karena memang dari sistem tabulasinya agak apa ya, secara data ada yang lambat, terus ada juga beberapa hal yang tidak sesuai gitu. Tapi sekali lagi ini mungkin eh, kesalahan-kesalahan itu bisa segera dibenahi nih. Bahkan KPU sendiri mengakui kalau memang ada di banyak TPS ada kesalahan input data gitu. Nah semoga kita sih masih sabar, saya pribadi masih sabar menunggu hasil akhir. Semoga di hasil akhir memang sudah berdasarkan perbaikan-perbaikan dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Jadi memang nanti hasil akhir yang diumumkan adalah hasil yang benar sesuai dengan kondisi di lapangan di TPS. Kang, bocoran sedikit dong mungkin habis berapa sih buat caleg?
Waduh, angka persisnya saya nggak tahu ya, nggak tahu. Karena kan lumayan lah, lumayan, lumayan. Dua Alphard mungkin. Lumayan lah pokoknya. Lumayan, karena memang segala sesuatu kan kita memerlukan, saya membentuk tim besar, ada koordinator kecamatan, ada koordinator desa, belum lagi APK, belum lagi hal-hal lain yang yang memang perlu kita bentuk tim besar untuk yang sedang kita laksanakan ini, karena kan hajatnya hajat panjang, waktu itu banyak persiapan, membutuhkan banyak tim yang mereka nggak, yang harus kita pikirkan semuanya, operasional dan lain-lainnya gitu. Jadi angkanya sih lumayan, tapi sekali lagi kalau maju menjadi caleg, kecil bisa cukup, gede juga bisa kurang gitu, tergantung bagaimana kita memanage kebutuhan. Kasarnya berapa ratus M juga bisa habis, berapa ratus juta bisa cukup juga, kalau memang dalam beberapa tempat kita lakukan efisiensi. Nah, kita tinggal memilih prioritas mana yang penting, mana yang enggak, yang masih bisa diminimalisir, mana yang ini memang sudah harus dipenuhi pada kondisi memang harus, nggak bisa enggak gitu. Nah, pinter-pinter kita mengolah itu sih. Terima kasih Bang. Sama-sama. Thank you. Sama-sama, Bro.